Sehat, Pak. Alhamdulillah. Jadi pagi menuju siang ini kita ada sesi ujian komprehensif untuk Pak Budi ya, Pak Budi Ahmad ini. Nah, nanti waktunya 50 menit. Nah, mungkin sebelum kita mulai, mungkin Pak Budi mengenalkan diri, terutama ngajar di SMP kah, atau SMA, atau SMK kah gitu ya. Mungkin materi-materi apa yang biasa Pak Budi ajarkan, mungkin Pak Budi bisa jelaskan gitu ya. Saya pernah ngajar dan seterusnya lah, yang hal-hal yang di kehidupan sehari-hari, maksudnya di kelas, di sekolah, itu Pak Budi lakukan begitu ya. Nah, nanti selanjutnya nanti ada diskusi atau tanya pertanyaan dari Pak Jajang dan saya mungkin ya. Nah, itu monggo dipersilakan Pak Budi. Nah, baik, terima kasih sebelumnya kepada Pak Lala dan Pak Jajang untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Budi Ahmadini. Saya mengajar di SMP IT Insan Kamil Cikarang, Kabupaten Bekasi. Eh, untuk jenjang SMP, memang untuk materi yang diajarkan ya Pak, untuk biasanya mengenai yang pertama tentang jaringan komputer, cuman dasarnya saja. Kemudian selanjutnya tentang data, pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Kemudian yang selanjutnya pemrograman visual dengan menggunakan pemrograman blok, yaitu dengan menggunakan aplikasi Scratch. Yang selanjutnya ada computational thinking, Pak. Mungkin yang diajarkan di jenjang SMP untuk saya sendiri khususnya. Oke, bagus, bagus. Mungkin dipersilakan Pak Jajang, mungkin kalau ada pertanyaan pendahuluan. Baik. Terima kasih, kita mulai ya. Terima kasih atas informasinya ya Pak Budi. Jadi Baik, kita menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa Bapak lakukan dengan mengacu kepada alat ukur ya, karena kita harus mengukur aktivitas Bapak selama PPG ini. Baik, dari kalimat terakhir menarik saya Pak, itu mengajar jaringan tapi hanya dasarnya saja gitu kan ya Pak ya. Nah, apa sih pertimbangan Bapak ngajar hanya dasarnya saja, tidak dikasih yang lebih gitu? Apa sih pertimbangannya? Untuk jenjang SMP mungkin saya sendiri ya mungkin yang saya ajarkan mungkin hanya terpatok di media sumber ya, sumber yang digunakan mungkin di bukunya mungkin hanya mengajarkan tentang apa ya, eh, bagaimana cara mengkoneksikan misalkan melalui handphone seperti itu. Jadi tidak tidak apa ya, melakukan konfigurasi dan sebagainya, Pak. Jadi dasar Bapak menyampaikan pembelajaran di sekolah itu kepada peserta didik, dasarnya sumber belajar. Iya, gitu. Betul Pak, kalau di sumber belajarnya saya kasih buku yang canggih-canggih, yang advance, Bapak mau ajarkan itu? Kalau yang canggih, misalkan ada yang advance juga, yang pertama saya pertimbangkan dulu Pak untuk media atau apa ya. Di sini fasilitasnya memang di sekolah kami memang belum tersedia lab ya. Jadi untuk praktek sendiri kita masih menggunakan komputer dari siswa, jadi laptop yang dimiliki siswa juga. Jadi untuk pertimbangannya banyak juga. Terus sumber yang kemarin makanya saya tadi jaringan dasarnya hanya koneksi misalkan ke handphone karena memang medianya setiap mahasiswa memang memiliki handphone gitu, tapi kalau laptop hanya apa ya, minoritas gitu Pak, jadi agak sulit untuk menyampaikan itu. Sekarang gini Pak Budi, kita kasih Bapak buku yang lengkap, yang canggih-canggih lah ya, fasilitasnya dilengkapi juga gitu, di sekolahnya didatangkan. Jadi gimana Bapak mengajarkan? Langsung mau ngasih yang advance juga gitu, kalau sudah lengkap semua kayak gitu? Kalau sudah lengkap ya mungkin bisa saja saya akan mengajarkan ke apa ya, tingkatan yang lebih advance karena mungkin salah satunya apa ya, eh, kita harus memanfaatkan yang namanya
sumber belajar dan media pembelajaran yang tersedia juga untuk menunjang kompetensi siswa yang memang dibutuhkan selanjutnya, Pak. Oke, jadi kalau saya lebih menukik pertanyaannya, Pak, kalau hari ini Bapak mau mengajar, apa dasar yang akan jadi rujukan yang mau disampaikan oleh Bapak hari ini? Materi itu merujuknya kemana, Pak? Bapak tuh harus mengajarkan apa, sedalam apa, nah Bapak mau merujuk kemana gitu loh, maksud saya. Untuk dasar yang diajarkannya atau gimana, Pak? Iya, iya. Bapak tuh mau ngajar tuh seberapa dalam sih, seberapa jauh gitu Oh materinya, gitu. apa dasarnya? Enggak. Untuk dasarnya sendiri mungkin yang pertama tadi apa ya, lihat di jenjang juga sih Pak. Saya juga jenjang dari SMP juga. Karena kan memang pengetahuan sebelumnya kalau misalkan di tingkat SMK mungkin di SMP-nya mungkin agak lebih dalam lagi untuk Oke. Ada apa? pedoman administratif, Pak, selain sumber belajar, selain fasilitas. Kalau Bapak ngajar tuh patokannya kemana? Pak Budi, nih ajarkan materi ini. Nah, selain sumber belajar dan fasilitas, Bapak mau berpatokan kemana? Apa yang harus Bapak ajarkan? Dari patokannya mungkin kita lihat apa KI dan KD-nya juga sih Pak ya Ah, untuk apa yang diajarkan itu sesuai dengan KI dan KD yang betul, kita. betul itu ya Pak ya. Bahasa yang sekarang itu kan ada yang nyebut KD, ada yang capaian pembelajaran. Itu sebenarnya ya Pak ya, bahwa nanti ada fasilitas itu patokannya ke sana. Baik, baik, menarik Pak. Baik, kita dari ini ya Pak ya, dari kehubungan kepedagogikan sendiri nanti dikait-kaitkan dengan konten. Kalau Bapak merasa peserta didik itu beragam nggak Pak? Dari sisi apanya karakteristik yang Bapak lihat itu atau seragam Untuk karakteristik peserta didik? ya baik untuk karakter sendiri saya di kelas ya menurut saya memang beragam Pak dari mulai apa ya dari cara belajar, gaya belajar, kemudian dari apa etnik juga Pak, karena memang di sini kan wilayah industri yang memang banyak pendatang gitu. Jadi Hmm. dari beberapa suku, eh, budaya dan yang ada di Indonesia ada gitu di murid. Kemudian untuk agama sendiri memang karena basicnya Islam sekolah saya, jadi memang kalau agama sama. Cuman untuk sukunya saja, misalkan ada Jawa, ada di Sumatera dan sebagainya mungkin ada. Nah, kalau untuk gaya belajar memang beda-beda dan mungkin apa ya, dari orang tua, dari ekonominya juga kadang ada yang berbeda-beda juga, Pak. Jadi eh, makanya kemarin kita lihat fasilitas dan memang kemampuan siswa juga kan kadang dilihat yang punya laptop ada, yang punya handphone saja ada, kadang yang masih handphonenya berebutan antara adik kakak juga masih ada. Gitu. Kita lihat juga karakternya dari keadaan siswa juga seperti itu, Pak. Oke, kalau saya ambil salah satu berarti kan kemampuan awal peserta didiknya juga bisa beda-beda ya Pak ya, Ya, inputannya itu ya. iya Oke, beda-beda. nah menghadapi kenyataan seperti itu Pak, sedangkan kelas pembelajaran harus berlangsung ya, KD-nya harus sama, sudah di-set sama gitu kan ya, KD-nya untuk setiap anak didik, sementara kemampuan awal mereka berbeda-beda, itu gimana Pak usaha yang biasa Bapak lakukan untuk menghadapi kendala itu gitu? Eh, Baik, untuk sebelumnya biasanya kalau kemampuan awal saya coba kasih apa ya eh, masalah atau berupa apa ya kuesioner ya, misalkan pernah belajar tik di misalkan di sekolahnya, terus apa di apa SD atau apa, kemudian belajar apa saja seperti itu. Terus punya laptop kah atau punya fasilitas apa di rumah gitu. Oke, misalkan ya, salah satu hasilnya nih, misalkan saya dan Pak Lala peserta didiknya gitu. Nah, Pak Lala dari sisi kemampuan awal sudah di-set, sudah tinggi misalkan ya, saya masih kurang gitu. Nah, apa yang akan Bapak lakukan di dalam kegiatan pembelajaran gitu? Karena kemampuan kita berbeda gitu. Nah, Oh gitu ya. ya. Untuk kemampuan yang berbeda mungkin ada bimbingan khusus untuk anak tersebut atau melihat
tutor sebaya ya, karena mungkin dari setiap siswa pasti ada yang unggul, dan mungkin siswa yang unggul itu lebih bisa dekat dan memberikan pemahamannya kepada siswa yang masih kurang. Oke, berarti pakai tutor sebaya ya, salah satunya ya. Oke, boleh. Mangga Pak Lala, boleh disambung atau dilanjutkan. Nuhun. Pak Budi, tadi kan tingkat SMP ya, saya kembali lagi itu ya Ya, Pak. ke materinya jaringan dasar, jaringan tapi yang dasar gitu kan ya tadi ya. Terus ada hal yang menarik tadi itu, apa itu computational thinking ya. Iya, Pak. Itu kayak gimana sih Pak Budi? Computational thinking itu apa ya? Materi yang memang diperuntukkan untuk anak itu supaya berpikir kritis ya, dan apa ya, dapat menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang memang sistematis seperti itu, Pak. Kan ada 4 pendekatan dari computational thinking itu, seperti dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi kecil, kemudian pengenalan pola, kemudian abstraksi, dan selanjutnya algoritma seperti itu. Jadi dikenalkan dengan 4 metode tersebut, Pak, untuk dikasih masalah dan menyelesaikan dengan pola atau pendekatan yang memang apa ya, memang menjadi 4 pendekatan dari computational thinking sendiri. Oke, ya bagus nih. Kalau dilihat dari istilahnya kan keren-keren ya Pak Budi. Computational thinking, dekomposisi ya. Bahasa Indonesia pun juga susah dipahami ya. Iya. Pengenalan pola. Pola apa Pak? Kenalan kayak gimana Pak? Namanya siapa gitu atau gimana gitu kan. Nah, Jadi terus apalagi berpikir algoritma. Berpikir itu ya kayak gini aja gitu. Saya pusing mikirnya. Ya gitu kan ya cuman gitu doang ya. Terus apalagi tuh? Abstraksi apa? Yang ya ini abstraksi, Pak. oh ya abstraksi apa lagi itu? Abstrak. Nah, selevel SMP itu gimana Pak Budi bisa memberi pemahaman siswa yang selevel SMP itu? Untuk dari pendekatan yang tadi ya, memang untuk cara ke SMP menyampaikan materi tadi memang harus diberikan contoh sederhana di kehidupan nyata ya. Contoh misalkan di pengenalan pola, misalkan di dekomposisi, misalkan kan memilah masalah-masalah besar menjadi kecil. Misalkan kita punya sepeda yang memang bermasalah, misalkan bunyi sepedanya itu. Nah, sepeda kenapa bunyi? Nah, berarti ada masalah. Mereka memecah masalah tersebut. Misalkan dipecah menjadi, misalkan kenapa rodanya di bagian roda diperiksa, misalkan apakah ada bunyi, di bagian rantainya misalkan diperiksa apakah ada bunyi, misalkan di bagian misalkan pedalnya bunyi atau tidak. Jadi dipecah-pecah di oh ada, kalau tidak ada berarti bagian mana yang ada gitu. Berarti sudah tahu, misalkan kalau bagian roda, nah berarti bagian roda itu yang harus kita perbaiki gitu. Jadi dipecah-pecah misalkan, atau kita memakan pizza. Pizza kan satu bulatan. Kalau satu bulatan langsung dimakan mungkin sulit masuk ke mulut. Nah, maka dari itu si pizza itu kita bagi-bagi. Nah, jadi dari logika tersebut maka masalah besar itu bisa kita selesaikan dengan memecah-mecah masalah menjadi kecil gitu. Itu dekomposisi. Nah, Kalau singkatnya pengenalan pola kayak kalau gimana? pengenalan pola, misalkan pengenalan pola itu adalah misalkan apa ya? Pola itu kan ada, misalkan ada siang, ada malam. Nah, misalkan kalau di cuaca, kemudian ada lagi misalkan pola itu bisa berupa angka, bisa berupa arah, atau bisa berupa bangun datar seperti itu. Nah,
Nah, pola itu misalkan Agak ada rumit ya, pola. agak rumit Pak Budi ya. Rumit nih, contohnya nih. Contoh yang simpel lah, Oh, pengenalan simpel. pola. Mungkin saya kasih contoh satu aja supaya ini ya. Misalnya pengenalan pola itu antara bikin kopi sama teh kayak mirip ya. Oh iya ya. Nah, berarti kan itu pola kita bikin teh sama pola bikin kopi itu ada mirip-mirip lah. Atau mungkin teh, apalagi kalau sama-sama teh sari wangi sama atau tehnya teh tubruk sama bikin kopi, itu kan mirip-mirip ya. Nah, itu Ya. mungkin salah satu pengenalan pola ya. Kalau abstraksi Pak Budi. Eh, Abstraksi itu adalah misalkan kita ingin menghitung menghitung elastisitas bola ya, elastisitas bola. Nah, bola itu kan bermacam-macam, Pak. Misalkan ada yang besar, ada yang kecil dan bahannya berbeda-beda. Nah, yang kita hitung itu yang kita eh, penting saja yang kita yang kita ambil. Misalkan hanya hanya pantulannya saja, misalkan, atau rumusnya saja yang kita ambil, tidak mementingkan misalkan bentuk atau ukuran. Jadi ukuran itu diabaikan saja gitu. Jadi yang hanya kita fokus, yang diambil hanya rumusnya saja gitu. Jadi apa ya, mengambil yang penting saja dan mengabaikan yang memang tidak penting gitu. Itu Ya, nah abstraksi. itu oke. Itu sebenarnya definisinya udah cukup bagus ya Pak Budi. Cuman mungkin perlu dipikirkan contoh-contoh yang ringan lah. Iya ya Contoh-contoh Pak. yang ringan Pak Budi, benar nggak? Jadi kayak misalnya abstraksi itu yang tadi aja, masa masa bikin teh itu nggak penting itu bentuk tekonya. Yang dipentingkan adalah air dimasukkan teko dipanasin, kompor dinyalakan. Nah, habis itu dicelupkan tehnya. Nah, gitu kan ya. Udah aja gitu. Tehnya jenis apa? Nggak penting, nggak penting. Tekonya warnanya apa? Nggak penting, kan gitu kan ya. Nah, apinya seberapa derajat Celcius? Oh, nggak penting juga, yang penting nyala. Nah, gitu kan ya. Iya Nah, ya Pak. itulah abstraksi. Nah, pertanyaan selanjutnya. Itu kan computational thinking ya, Pak Budi. Itu kan cara berpikir kita secara komputasi ya, tadi kan Pak Budi ya. Terus dikaitkan dengan, pernah ngaitkan nggak dengan jaringan gitu? Untuk Kan tadi kan saat ngajarin jaringan dasar ya. Kira-kira di jaringan dasar itu ada prinsip-prinsip computational thinking tidak gitu? Atau di mana ya tadi itu Office gitu misalnya. Tadi ngajarin apa aja tadi ya, lupa lagi saya. untuk yang saya ajarkan sekarang memang yang pertama, eh, kalau ke jaringan memang belum belum saya ambil kasus ya. Kemudian ke Microsoft Office juga enggak. Nah, yang dibahas sekarang itu ke pemrograman visual Pak, ke Scratch gitu. Kayak misalkan menghitung rumus matematika sederhana, atau misalkan membuat konversi suhu di mata pelajaran IPA gitu. Ada lintas bidangnya, Pak. Dan itu dikaitkan dengan computational thinking ya? Ya, Oke, bagus. Misalnya tadi itu bisa diambil nggak satu aja indikator yang Pak Budi punya? Misalkan materi apa, indikatornya apa, KD-nya apa gitu, boleh? yang computational thinking. Apa saja boleh. Oh, mangga. Yang itu juga boleh. Oh, indikatornya yang saya coba buka dulu, Pak. Lupa. Mangga. Sambil dibuka, berat nggak modul-modul yang dipelajari di profesional, Pak Budi? Untuk modul yang di profesional ya, Pak, ada yang berat mungkin karena memang apa ya, eh, pengetahuan saya memang masih terbatas gitu, masih kurang. Kalau misalkan kayak computational thinking yang memang mungkin sering saya pelajari ya untuk ke Kalau anak-anak. seperti modul 6, berat nggak? Kalau modul 6 masih mending sih Pak, kayak kayak code computing sama kayak apa ya, microcontroller mungkin saya pernah
Masih bisa dapat ya. di kampus dan memang pernah melakukan pelatihan juga IoT gitu. Jadi mungkin agak ini kalau yang jaringan sama RPL agak agak berat. Jaringan. Padahal tadi itu jaringan dasar atau ya? Ya kalau jaringan udah ke apa ya, Tinggal udah nambah lebih indikator ya. dalam ya, lebih advance lagi mungkin saya agak kesulitan juga mungkin karena pengalaman ya, megang langsung di lapangan masih belum. Kalau secara teori mungkin bisa dipahami. Hmm, hmm. Sudah dibuka? Coba satu aja. Apa aja boleh. Pertemuan berapapun boleh. Adanya yang menyelesaikan persoalan komputasi menggunakan graf jejaring pola sederhana untuk algoritmik, terutama untuk eh, robot dan gerakan visual. Oke, rumit itu lumayan ya. Nah, indikatornya kayak gimana itu Pak Budi? Indikatornya yang pertama persoalan komposisi dengan dekomposisi pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Untuk yang selanjutnya untuk menggunakan algoritma ke dalam persoalan komputasi robot, Pak. Kata kerja operasionalnya kayak gimana? Menggunakan itu ya? Menerapkan mungkin ya? Menggunakan algoritma itu P5, Pak. Oke. Kalau tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya setelah membaca modul dan mengamati video, peserta didik mampu membuat robot line follower dengan menggunakan RoboMind pada kasus computational thinking secara tepat. Oke. Itu di kelas apa yang dilakukan oleh Pak Budi itu? Pakai model apa? Di kelasnya seperti apa gitu? Bisa diceritakan nggak? Kalau untuk model di modul computational thinking menggunakan PBL, Pak, problem based learning, kemudian eh, apa? Untuk di kelas sendiri saya memakai video ya Pak. Jadi demo video. Kalau untuk robot sendiri karena yang dipelajari tentang virtual ya karena virtual. Kalau misalkan prakteknya langsung ke alat seperti microcontroller mungkin emang kita masih sulit di medianya. Secara virtual kita pakai RoboMind jadi software yang memang eh, apa sudah sudah ada tool-toolnya di situ Pak. Nah, tadi kan Pak Budi jelasin pakai problem based learning. Terus Pak Budinya menyediakan video, gitu kan ya? Terus siswa melakukan apa? Ngapain Pak Budi? Untuk siswa sendiri nanti melihat video yang sudah dibuat, kemudian nanti dibagi kelompok, kemudian mendiskusikan masalah tadi seperti yang tadi robot kan misalkan line follower. Dari line follower tersebut dikembangkan Pak nanti eh, tidak hanya mengikuti garis, nanti gimana caranya robot itu misalkan kalau ada halangan atau obstacle itu bisa menghindar atau misalkan bisa mengambil benda atau koin yang disediakan dengan line follower gitu. Itu tersedia di video atau Pak Budi ceritakan seperti ini? Yang Tadi itu pertama loh. dasarnya dulu masalahnya untuk membuat line follower. Kemudian nanti di LKPD-nya dikembangkan untuk membuat pengembangannya dari masalah yang eh, tadi video yang sebelumnya gitu. Enggak, maksudnya yang tadi loh, siswa diminta untuk membuat robot yang ngikutin garis, yang bisa loncat tembok, yang bisa belok, dan seterusnya itu ada di mana itu masalahnya? Atau siswa kok bisa melakukan itu, petunjuk dari Pak Budi itu ada di mana? Yang pertama media ajar ada tutorialnya Pak. Nah, itu Apa? kan berarti tutorial untuk melakukannya. Ya di media ajar ada. Kemudian dikasih link video juga. Kemudian
nanti di situ ada langkah-langkah di LKPD untuk mengembangkan kasus dari video yang sebelumnya dikembangkan gitu, Pak. Jadi di LKPD begitu ya. Jadi problemnya ada di LKPD begitu ya Pak Budi. Iya, di LKPD. Terus setelah itu siswa diminta apa lagi selain video itu? Atau Pak Budi mengarahkan siswa untuk melakukan apa begitu? Setelah dibuat, nanti secara langkah-langkah ya dengan bahasa natural, peserta didik berdiskusi dan menceritakan apa ya, langkah-langkah atau kayak algoritma secara bahasa sendiri, Pak, bahasa natural. Itu ketika menceritakan. Tapi kalau problem based learning itu sintaknya apa aja sih? Sebenarnya langkah-langkahnya apa aja Pak Budi? Ingat nggak Pak Budi? Kok tiba Sintaknya orientasi masalah, kemudian pengorganisasian siswa, terus itu sudah dilakukan sama Pak Budi tadi itu ya? ya, Terus? kemudian Boleh, nggak apa-apa. Yang seingatnya Pak Budi atau coba dicek. membimbing penyelidikan individu atau kelompok, kemudian mengembangkan atau menyajikan hasil karyanya, kemudian menganalisis dan mengevaluasi. Nah, berarti video yang Pak Budi berikan di awal itu tujuannya untuk yang di awal untuk pengenalan masalahnya, Pak. Pengenalan masalahnya ya. Nah, ketika menyelidiki, ada nggak perlu tahapan-tahapan menyelidiki tadi itu? Atau siswa bereksperimen, melakukan penelitian, perlu atau tidak? Atau langsung tiba-tiba tadi siswa mempresentasikan hasil tadi itu teh? Perlu menganalisis dulu, Pak, dari yang diselidiki dulu. Diselidiki. Ya. Nah, itu biasanya siswa melakukan apa itu? Kalau di kasus line follower itu? Biasanya berdiskusi dulu, Pak. Berdiskusi, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, seperti itu. Algoritmanya seperti apa. Jadi diskusi kelompok dulu. Mencoba berbagai macam langkah-langkah kan gitu kan ya? Iya. Betul tidak? Iya. Pak Budi ya? Ya. Mencoba berbagai macam algoritma gitu mungkin, nah, disebut langkah-langkah mungkin algoritma begitu ya? Tiap kelompoknya Pak Budi ya? Ya. Posisi waktu itu Pak Budi sedang apa gitu? Ketika siswa melakukan itu, Pak Budi melakukan apa begitu? Saya membimbing siswa yang mungkin di dalam diskusi kelompok mungkin ada yang ada kesulitan atau apa, bisa dibimbing gitu, atau misalkan kelompoknya yang masih kurang atau apa. Oke. Berarti bukan Pak Budi ya yang melakukan pembuatan langkah-langkah tadi itu ya? Iya. Bukan ya? Ya. Bukan yang seperti di peer teaching gitu maksudnya Pak Budi ya? Ya. Maksud saya begitu. Jadi ini gara-gara ujian terus Pak Budi jawab itu. Nanti waktu peer teaching Pak Budi yang ngerjain langkah-langkah gitu loh maksudnya saya. Ini ikhlas nggak ya? Ikhlas nggak Pak Budi? Iya, Ikhlas ya? Pak. Ikhlas ya. Jadi siswanya yang diminta untuk meneliti ya. Iya. Pak Budi membimbing. Betul ya? Iya. Bukan Pak Budi yang nunjukin langkah-langkahnya kan ya? Iya. Oke, siap. Mangga Pak Jajang, lanjut Pak Jajang. Baik, terima kasih. Pak Budi tadi menarik ya terkait misalkan materi-materi yang dikuasai gitu kan ya. Jadi jaringan ya misalkan hanya yang inti-intinya ya terutama yang terkait yang diajarkan saja gitu kan ya, tidak sampai advance gitu yang dikuasai. Nah, sebenarnya kan seberapa penting kita menguasai materi melebihi apa yang biasa kita sampaikan menurut Pak Budi ya. Misalkan yang disampaikan cuma 1, 2, 3 gitu. Padahal yang harus kita kuasai 10. Nah, seberapa penting menurut Pak Budi menguasai yang 10 itu? Padahal ngajar hanya 1, 2, 3 gitu. Oh, baik Pak. Untuk penguasaan memang Pak
untuk misalkan meskipun kita hanya mengajarkan 1, 2, dan 3, pengetahuan selanjutnya memang sangat penting, Pak. Karena kan memang pengembangan kita sebagai pendidik ya, Pak. Karena mungkin kan anak itu perlu pengembangan, dan mungkin anak itu ada yang pengetahuannya sudah lebih dari itu, Pak. Yang 1, 2, 3 mungkin bisa bertanya lebih dari itu. Nah, kalau kita tidak menguasai yang selanjutnya, mungkin kita tidak bisa memberikan jawaban atau misalkan mengembangkan pengetahuan siswa yang memang sudah lebih dari 1, 2, 3 itu. Ya betul ya, karena Bapak juga perlu memotivasi peserta didik, memberikan apersepsi, belajar ini tuh nantinya buat apa, itu tidak akan terjawab kalau kita tidak menguasai banyak hal berkaitan dengan itu, gitu kan ya. Jadi tetap saja knowledge utuhnya idealnya harus ada di kita. Nah, bahwa yang disampaikannya menyesuaikan, iya, gitu kan ya. Oke. Nah, berkaitan dengan ini tadi pertanyaan menarik tuh yang dari Pak Lala itu. Saya nggak ngerti dengan istilah-istilah itu gitu kan ya. Maka kan Bapak dituntut menjelaskan sesuatu yang mudah dipahami oleh anak SMP gitu kan ya, Ya, anak SMA gitu kan ya. Setuju nggak Bapak kayak gitu? Menyampaikan hal yang sama di SD, SMP, SMA itu harus menyesuaikan gitu. Setuju nggak Pak? setuju, Pak. Ya. Setuju Jadi karena memang ada teorinya nggak Pak yang kayak gitu teh? Ada kaitan nggak kita sebagai guru menyampaikan hal yang sama di level yang berbeda harus disesuaikan gitu. Itu ada teorinya nggak Pak? Ada kaitan nggak dengan teori belajar lah begitu? oh gitu. Kalau pendapat saya mungkin memang ada kaitannya karena mungkin eh, apa ya psikologi dari tingkat pendidikan itu berbeda, Pak. Kayak SMP atau SD, SMP dan SMA itu sangat berbeda. Jadi kita harus memberikan pemahaman atau contoh nyata yang sesuai dengan usia atau jenjangnya gitu, Pak. Ya. Jadi kalau Pak Budi menerapkan itu artinya kita itu sudah menjalankan sesuai teorinya gitu kan ya. Ada teori belajarnya. Itu menurut Pak Budi itu teori belajar yang mana itu Pak? Kalau yang kayak gitu deh. Memperhatikan jenjang, umur. Eh, Mungkin ke apa ya kayak behavioristik mungkin ya, Pak. Memanusiakan manusia. Oh, Bapak tehnya melakukan apa gitu kan ya. Menyebutkan mana definisinya apa gitu ya. Pak Budi menarik ya. Yang tadi dibahas itu, coba ini acuannya ke modul ya, tidak nyebut salah atau benar ya. Kalau merujuk ke modul ya, menyesuaikan itu teori belajarnya kognitif, Pak. Ya, coba dicek ya. Oh iya ya, Pak. Tadi nyebutkan behavior, tapi definisinya memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia itu humanistik. Gitu. Iya, Pak. Lupa. Itu maksud saya Maaf. ada yang menarik Pak Budi ya, ada yang menarik bahwa kadang kita itu melakukan saja gitu kan ya. Memang kalau ditanya teori artinya begini Pak Budi, bahwa yang kita lakukan tuh ada polanya, ada Ya. keteraturannya ya, ada dasar teorinya. Nah, mungkin di PPG itu kita diingatkan kembali Ya, bahwa kita kan dapatnya mungkin dari guru-guru kita, ya begitu saja, diikuti saja. Tapi ya, alangkah baiknya kita sekarang memahami teorinya gitu kan ya, sehingga kita menjadi tahu kenapa mesti seperti itu gitu kan ya. Kalau tidak ya kita demo saja, langsung menunjukkan kepintaran kita menjelaskan apa di depan anak-anak SMP. Sehingga tadi bukan disangkal, saya nggak ngerti, kata Pak Lala sebagai peserta didik gitu kan, saya nggak ngerti istilah itu gitu. Nah, nggak bisa begitu gitu kan ya. Nah, jadi tolong teori itunya diingatkan kembali gitu kan ya. Kita baik, Pak. percaya Bapak sudah melakukan sesuai proporsional begitu. Di SMP mah harus begini mengajarkannya. Kenapa sih mesti seperti itu? Kenapa mesti memikirkan berkali-kali supaya siswa kita paham? Karena ini anak SMP. Nah, itu ada teorinya gitu kan ya, seperti itu. Nah, terkait tadi Pak sebenarnya menarik. Bapak mengajarkan ini ya, saya khawatirnya begini, ya seperti tadi line follower lah bahasa di SMP gitu kan ya. Mengajarkan itu si anak membuat robot, keluar kata robot gitu kan ya, mengikuti line garis gitu kan ya. Kira-kira sebagai guru kita harus tahu ilmu apa Pak untuk mengajarkan begitu gitu? Menurut Bapak? Untuk ilmu yang bersangkutan dengan tadi robot Hmm. yang saya pelajari juga berhubungan dengan memang
seperti microcontroller ya, Arduino, kemudian apa ya, robotika, informatika juga yang memang harus saya kuasai gitu. Jadi karena kan anak itu memang banyak belum tahunya ya, mungkin guru itu harus lebih tahu, jadi harus lebih memberikan pemahaman luas juga ke anak. Jadi ilmu yang memang perlu, yang pertama tadi microcontroller dan apa tentang robotika informatika itu. Iya, betul Pak, itunya harus tahu ya. Tapi yang paling penting itu menyampaikan kadarnya Pak. Ya, Bapak juga harus paham definisi robot yang barusan Bapak sebut robotika, microcontroller, gitu kan ya. Itu gimana sih menyampaikannya, gitu kan ya. Robot dalam konteks Bapak kuliah di teknik elektro, itu bagaimana padanannya dengan robot di mata saya sebagai anak SMP gitu. Robot di dalam pandangan saya sebagai peserta didik, robot itu sesuatu yang bergerak Ya, menurut perintah kita, gitu kan ya, menunjukkan simbol kepintarannya. Kalau ada mobil-mobilan tuh yang bergerak pakai baterai, ada yang pintar, ada yang belum pintar. Yang pintar tuh kalau nabrak dia mundur, nyari yang lain. Ada yang kalau nabrak berhenti, gitu kan ya. Nah, itu penting bahwa ilmunya tadi yang Bapak sebut ada microcontroller, ya tapi jangan lupa Pak, yang kita sampaikan ini kepada anak SMP, maka pesan makna robot itu apa gitu kan ya, tidak diajak berpikir tingkat tinggi, line follower, itu kan sebenarnya pada dasarnya mengikuti garis gitu kan ya, gimana cara itu. Nah, itu yang tadi disebut keilmuannya, selama dia garis harus maju, kalau bukan garis, itu mungkin berkaitan dengan konsep pengulangan. Berarti kan kalau ke anak diajarnya, belajarnya itu adalah membuat langkah, ada langkah yang sistematis, ada langkah yang bercabang. Mungkin kita tidak menyebutkan if then else lah, terlalu coding gitu kan ya. Tapi ada pemilihan, ada perulangan, begitu ya. Jadi jangan terlalu dikemas letterlock seperti itu. Robot, lalu kita memaksakan harus ada robot gitu kan ya. Gitu ya. Coba pelajari juga kalau untuk anak SMP, robot itu sesuatu. Coba kamu misalkan desain, kan suka bermain peran gitu kan ya. Anggap si A jadi robot. Oke, kamu membuat perintahnya. Kan bisa seperti itu ya Pak ya. Jadi jangan terlalu detail. Kamu nanti maju 2 langkah, setelah itu belok atau bagaimana gitu. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan oleh kita sebagai guru. Jadi tidak letterlock dipaksakan robot, dipaksakan sebagai dengan fitur itu. Sehingga kalau tidak ada fasilitas itu seolah-olah itu jadi tidak diajarkan gitu kan ya. Jadi spirit berpikir robot, sesuatu yang bergerak tetapi diprogram gitu. Nah, itu bisa diterjemahkan lebar gitu kan ya. Jadi itu mohon disesuaikan ya. Nah, itu ada teori belajarnya, Pak. Sehingga ketika Bapak kuliah belajar robot, beda yang dipelajari oleh Bapak, gitu kan ya. Ketika Bapak mempelajarinya ke siswa, itu disesuaikan. Nah, itu teori belajar kognitif nantinya, gitu kan ya. Begitu, itu mengingatkan di situ, Pak. Dan itu ada di modul ya, Pak ya. Itu supaya ini kita tidak keluar dari itu. Boleh dilanjut, Mangga Pak Lala, mau disambungkan? Siap, atur nuhun Pak Jajang. Pak Budi, lanjut ya. Kan sekarang pandemi ya Pak Budi ya. Kondisi yang pandemi seperti ini, strateginya Pak Budi seperti apa ya untuk ngajarin robot? Kan nggak semua tiap rumah itu punya robot ya. Kan tadi bahkan laptop nggak punya, ada yang punya HP, nggak punya laptop nggak punya HP gitu kan. Apalagi sekarang ditambah Arduino, robot ya gitu, itu adanya mungkin di lab kan. Nah, strategi apa Pak, yang dilakukan oleh Pak Budi kondisi dengan begini ini? Nah, baik. Untuk strategi sendiri ya memang untuk pembelajaran di saat daring ini eh, kita memang cenderung ke apa ya, menyimak video Pak. Jadi di sekolah itu hanya memberikan pelajaran via video dan tatap mukanya via apa, Google Meet seperti itu. Tatap muka daring maksudnya ya tadi teh? Bukan Tatap tatap muka di kelas ya? tatap maya Pak, Oh, tatap maya ya, makanya saya jadi bingung juga ya. Tatap tatap muka maya tapi Pak. pakai Google Meet. Nah, itu ya. Ya. Oke, tapi kalau hanya dari video mengamati begitu ya, itu strateginya Pak Budi kan pasti tahu HOTS ya, Higher Order Taking Skill gitu kan ya. Nah, itu gimana untuk mencapainya itu?
dengan kondisi yang seperti itu, Pak? Untuk strateginya memang saya menggunakan hanya LKPD saja, Pak. Maksudnya di video tersebut hanya dibuatkan LKPD atau resume saja dari analisa yang ada di videonya aja, Pak. Jadi gitu. Analisa apa tadi itu? Analisa materi yang disampaikan, Pak. Misalkan Hmm. kalau tadi robot eh, kita upload videonya, tata cara robotnya dan cara kerjanya dianalisa, nanti dikasih tugas. Analisa itu analisa yang diberikan oleh Pak Budi, materi yang Pak Budi, atau analisa dari problem-problem yang mereka pecahkan, yang mereka lihat, yang tadi itu Pak Jajang tadi sudah memberikan salah satu ide tadi itu, robot. Mungkin dia melakukan di rumah begitu, atau seperti apa Pak Budi? Ya, biasanya kalau yang punya fasilitas laptop, biasanya dikasih tugas yang memang disesuaikan. Misalkan tadi eh, ber apa ya, mengembangkan proyeknya sesuai dengan masalah yang sudah disampaikan di materinya. Kemudian kalau yang tidak punya biasanya memang resume saja, Pak, sama eh, apa, misalkan kalau ingin buat robot itu apa aja sih yang dibutuhkan kayak gitu. Hmm. Pak Budi perlu, kan tadi kan problem based learning ya. Pak Ya, Budi perlu memberikan banyak permasalahan atau skenario, perlu tidak seperti itu? Atau hanya cukup memberikan video langkah-langkah instalasi terus mereka nonton gitu? kalau kalau perlu pemahaman atau skenario sih perlu sih kayak perlu. Perlu ya. Hah? Itu dilakukan sama Pak Budi selama ini atau belum? Belum, Pak, kayak. Oke, ya. Nah, sekarang itu pandemi. Kalau misalnya nanti pandemi sudah tidak, tapi kan mungkin virusnya, Pak Budi udah divaksin? Sudah, alhamdulillah sudah selesai. Sudah ya. Tapi kan masuk ke SMP juga ya? Iya, Masuk ke sekolah ya? Oke. Siswanya tatap muka atau daring atau blended? ada blendednya juga, Pak. Untuk Oke, ada sekarang blended. di rolling, jadi di rolling. Nah itu blendednya itu seperti apa Pak Budi? Untuk blendednya sendiri sih, Pak, memang kita hanya menyesuaikan eh, kondisi ya, karena di sini juga apa ya, tidak semua orang tua menyetujui. Jadi Mm-mm. kadang kita rolling itu hanya per level saja, Pak. Jadi misalkan minggu sekarang hanya kelas 7 saja, minggu selanjutnya Mm. kelas 8, minggu selanjutnya kelas 9 gitu. Jadi hanya Mm-mm. satu per pekan itu per level gitu. Nah itu disebut tipe blended yang seperti apa itu? Kalau untuk tipe blendednya mungkin kayak flip rotation ya, Pak. Eh, ya Apa kayaknya itu? itu. Oke, dicek kembali ya Pak Budi ya. Apa itu tipe blendednya? Nah nanti kalau yang di materinya Pak Budi sendiri cocoknya idealnya seperti apa blendednya? Punya Kalau skema atau tidak? Atau gimana? Ada usulan nggak? kalau usulan di skema saya sih kayaknya memang eh, untuk blended kalau memang apa ya, diterapkan memang yang paling cocok memang yang flip itu, Pak. Jadi Seperti apa? Seperti apa? Misalkan di konteks line apa robot line follower tadi itu. mungkin kita kasih materi atau pemahaman di eh, online misalnya di rumah, nanti untuk prakteknya atau misalkan ya prakteknya sendiri nanti dilakukan di pertemuan selanjutnya di tatap muka gitu, Pak. Jadi Terus untuk pendalaman materinya atau pencarian informasinya kita lakukan secara online saja, Pak. Jadi di daring. rumah daring Mm-mm. gitu. Ketika presentasi Nah, presentasi dan dipresentasikan di pertemuan selanjutnya di tatap mukanya. ditatap muka di kelas ya. Iya. Oh, oke oke.
Oke. Itu yang blended ya. Oke, ya. Kalau yang tadi itu, kalau saya tuh masih belum kebayang itu Pak Budi. Kalau misalnya yang anggap aja ini nggak ada COVID ya, yang sebelumnya lah, yang sebelumnya mungkin yang sebelum. Ini kan Pak Budi berharap siswanya itu melakukan algoritma berbagai macam kombinasi dan seterusnya ya. Itu tadi ya langkah-langkah yang tadi itu. Terus supaya melewati rintangan kah atau seperti apalah kasus yang diberikan oleh Pak Budi. Betul kan ya Pak Budi ya? Ya, kemudian kan siswa melakukan penelitian ya dari kasus yang diberikan oleh Pak Budi. Oh, gimana kalau begini, begini, gimana kalau begitu, gimana kalau yang lain, gitu kan. Nah, setiap kelompok kan mungkin nanti mengeksplorasi dengan gayanya sendiri-sendiri di tiap kelompok gitu kan ya. Nah, kemudian kelompok itu mempresentasikan kan begitu ya Pak Budi ya. Nah, terus Pak Budi meluruskan mungkin waktu diskusi gitu kan ya Pak Budi ya. Ya kan ya. Nah, pertanyaan saya untuk evaluasinya seperti apa ya Pak Budi ya? Evaluasi, mungkin evaluasi personal kah? Atau kelompok kah? Atau buat seperti apakah? Atau yang biasa dilakukan oleh Pak Budi seperti apa? Untuk evaluasinya sendiri mungkin biasanya saya kasih masukan misalkan dari pembelajaran yang apa ya dilakukan itu kendalanya apa tadi, kemudian apa diberikan kadang kuis juga Pak kalau misalkan konsep, tapi kalau misalkan praktek mungkin kesulitan apa saja atau apa saja sih manfaat yang eh, dilakukan dari kegiatan tadi gitu. Kalau kesulitan apa itu curhat itu namanya kan ya? Bukan evaluasi itu. Ya betul ya, Pak Ya, Budi. ya. Kalau itu namanya curhat itu. Gimana tadi? Nah, itu curhat itu. Kalau Pak Budinya sendiri, kalau melakukan evaluasi seperti apa itu? Eh, Melakukan refleksi Pak, melakukan refleksi dari kekurangan pembelajaran atau misalkan eh, menarik tidak pembelajaran hari ini seperti itu. Nah, itu refleksi. Ini evaluasi, menilai. Ini yang saya tanyakan eh, melakukan penilaian. Oh, penilaian. Penilaian. Paham nggak maksud saya tadi itu? Ya, penilaian kalau misalkan ini Itu kan menilai ya. membuat kuis atau ya di Google Classroom gitu, di Google Form atau di Quizzes gitu Pak. Pak, itu tadi udah kejawab tadi, betul. Kalau konsep. Nah, ini ketika Pak Budi membuat tadi loh, membuat robot kah yang bisa ini. Nah, itu penilaiannya seperti apa gitu. Oh, untuk Mm-mm. penilaian untuk proyek sendiri biasanya ya anak itu selesai atau tidak gitu Pak. Untuk melakukan apa tugas untuk membuat robot dari permasalahannya itu selesai atau tidak, kemudian banyaknya yang dianalisa seperti apa gitu, Hmm. algoritmanya kesulitannya seperti apa gitu. Ya, kesulitan apa nih maksudnya? Dari tingkat pemahaman anak itu pengembangannya sejauh mana gitu Pak. Oke, oke. Jadi bisa dilakukan observasi ya Pak Budi ya? Ya, Ketika menilai itu loh. Iya nggak Pak Budi? ya, Kalau kuis mungkin kognitif ya mungkin ya. pemahaman gitu kan. Nah sekarang keberhasilan dari dia membuat robot itu kan juga perlu dinilai kan ya. Nah, berarti Pak Budi kan punya indikator kan. Kalau robotnya itu bisa berdiri terus bisa lari dapat nilai 100. Kalau robotnya bisa berdiri dan berjalan dapat nilai 80. Kalau robotnya berdiri tapi nggak bisa jalan, oh berarti dapat nilai 60 misalkan begitu kan ya. Nah itu mungkin Pak Budi rancang seperti itu kan ya untuk evaluasinya lah Pak Budi.
Iya Pak Budi, untuk melakukan evaluasi itu. Setuju nggak? Atau ada yang Setuju, lain? Pak. Setuju, Pak. Lagi seperti Hah? itu. Ya, Hah? ya setuju. Iya. Iya, betul ya. Untuk evaluasinya itu loh. Tentu saja disesuaikan dengan apa itu? Membuat evaluasi itu harus disesuaikan dengan apa, Pak Budi? Evaluasi disesuaikan dengan indikatornya, Pak. Nah, indikatornya. Indikatornya tadi Pak Budi apa tadi itu? Indikatornya tadi Hmm. Disesuaikan dengan indikatornya kan ya? ya mengoperasikan Kalau penggunaan objek. kalau menerapkan gitu misalkan itu seperti apa begitu ya Pak Budi ya? Ya, Hah? Setuju ya, nggak? Pak. Ya, setuju. Setuju ya. Oke, mangga Pak Jajang lanjut Pak Jajang. Tinggal dikit lagi, 5 menit lagi mungkin. Udah, Pak? Udah, mangga. Oke, baik. Sebenarnya ini udah 50 menit ya, udah 10.50 akhir sebelum udah jam 11. Pak Budi, setelah belajar gitu ya, sebelum ada pandemi, Pak Budi ngajar, sekarang ada pandemi full daring gitu kan ya. Kalau misalkan nanti sudah masuk situasi new normal lah ya, semua sudah beres dari pandemi, mudah-mudahan mau milih mana Pak? Mau milih kembali ke sebelum pandemi, full gitu kan ya, tatap muka, atau justru Bapak mau full daring itu bagaimana Bapak nanti berdasarkan pengalaman ini? Kalau untuk saya sendiri sih dirasakan memang untuk yang saya pilih memang pengennya tatap muka, Pak. Ya Oke. nggak daring. Oke, jadi full tatap muka gitu kan ya? Oke, nggak ada sama sekali Bapak melihat ada satu kemanfaatan gitu, hikmah gitu dari pandemi, tiba-tiba semua belajar pakai daring gitu, terlepas dari semua kendalanya. Kira-kira ada nggak yang bisa diadaptasi gitu? Atau memang benar sama sekali kapok gitulah, udahlah kembali aja ke fisik gitu. Gimana? Kalau untuk yang saya rasakan ya Pak ini, mungkin yang lain mungkin ada pandangan lain. Kalau misalkan saya sendiri pribadi, memang untuk pembelajaran sendiri kalau daring sendiri itu tidak sampai gitu Pak, tidak feel ngajarnya itu kurang Pak. Jadi kadang antusias dari anaknya juga Pak. Jadi berasa kita itu tidak menyampaikan apa yang kita sampaikan, tidak sampai ke anak. Oke, itu kan dari perspektif kelemahannya ya Pak ya? Oke, ada melihat sisi bagusnya nggak gitu, yang bisa diadaptasi gitu? Kalau sisi bagusnya sendiri, mungkin anak-anak memang cenderung lebih lebih menguasai teknologi juga Pak. Kadang anak itu ya memang tidak semuanya mengerti tentang Google Meet juga, Google Classroom itu seperti apa gitu. Tapi kalau seperti pandemi kayak ini mungkin anak-anak lebih lebih tahu gitu tentang oh ternyata ada model pembelajaran seperti ini gitu. Bapak merasa terbantu nggak dengan adanya pandemi, sekarang orang jadi melek teknologi gitu kan ya? Ya. Terlepas dari fasilitasnya bagaimana, tapi menyadarkan seperti yang tadi gitu kayak gitu. Merasa terbantu tidak dengan pengenalan itu? Iya Pak, merasa terbantu karena memang anak itu kan memang kalau tidak ada kendala seperti ini mungkin mereka tidak akan mengeksplor apa itu Google Classroom, apa itu misalkan tatap maya gitu, tidak bisa tahu gitu. Ya, oke ya. Jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan ya, bahwa memang betul kurang fair ya kalau kita mempertimbangkan tatap muka fisik dengan daring full begitu saja, gitu kan ya. Sama gitu. Kita juga bisa menyebutkan kelemahan tatap muka fisik dibanding kita online gitu kan ya. Tapi kalau kita mengkolaborasikan gitu kan ya, kelebihan masing-masing gitu kan ya, maka nampaknya silakan dipertimbangkan konsep blended learning itu gitu kan ya, seperti apa, mana yang di blendednya tergantung sesuai kebutuhan gitu kan ya. Jadi harapannya sebenarnya seperti itu gitu kan ya, membuka wawasan gitu. Oh ternyata terlepas kelemahannya, paling tidak kan yang menyebabkan pembelajaran berlangsung sekarang ya adalah daring gitu. Iya. Artinya daring bisa menjamin sebuah pembelajaran berjalan tanpa ada batas ruang dan waktu, terlepas kelemahannya. Nah, mudah-mudahan bisa ditutupi di tatap muka fisik. Mungkin pesannya seperti itu ya, sehingga kita bisa mengadaptasi setiap kelebihan. Itu paling dari saya, Pak Lala. Baik, terima kasih
Pak Jajang, Pak Budi, sepertinya cukup ya Pak Budi ya. Jadi kita tutup ujian ini. Semoga sukses ke depannya Pak Budi ya. Baik, Alhamdulillah. terima kasih Pak Sama-sama. Lala, Pak Jajang atas apa ya pengetahuan, dan memang saya yang masih kurang gitu dari segi pengetahuan, apalagi pedagogik yang masih banyak ya kurang Siap. paham. Terima kasih Eh, bimbingannya Pak. Ya, tinggal dipelajari aja Pak Budi. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga boleh Pak Budi apa itu live room. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.